Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Dan saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka. Bab 1066 sampai bab 1070, emosi tiba-tiba Tuan Song membuat Song Tianming agak bersalah. Namun, setelah mengamati Tuan Song dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan Tuan Song, jadi dia lega. Dia merasa hampir tidak ada niat untuk tidak mematuhi lelaki tua itu. Bahkan jika dia ingin menyerahkan posisi patriark keluarga Song kepada Song Wanting, dia tidak mengungkapkan keberatan yang kuat, jadi lelaki tua itu seharusnya tidak mencurigainya. Jadi, dia tersenyum sedikit, dan berkata dengan hormat, "Ayah, minumlah lebih banyak selagi masih panas. Di malam hari, saya akan meminta dapur untuk membuatkan Anda secangkir Buddha melompati tembok untuk memulihkan tubuh Anda." Tuan Song mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi dia memakan semua sarang burung di dalam mangkuk sekaligus. Melihat lelaki tua itu memakan semua sarang burung di mangkuk, Song Tianming benar-benar lega, dan mencibir di dalam hatinya, hidup dan mati Song Wanting tidak pasti, lelaki tua itu menjadi demensia, dan tidak ada seorang pun di keluarga Song bisa menjadi musuhnya. Orang tua itu, sejak zaman kuno, putra tertualah yang mewarisi tahta. Jika kamu bersikeras menghukumku, maka jangan salahkan aku karena kejam. Lalu, dia tersenyum dan berkata kepada lelaki tua, "Itu, ayah, kamu bisa istirahat sebentar. Aku akan keluar dan memanggil Honor. Tanyakan padanya bagaimana keadaannya sekarang." Pria tua itu mengangguk ringan. "Pergilah." Song Tianming melangkah keluar dari kamar pria tua itu, dan tidak benar-benar memanggil Song Honor segera, tetapi langsung memanggil orang kepercayaannya. Dia memanggilnya ke kamarnya, dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, awasi setiap gerakan orang tua itu, dan ceritakan semua yang lama pria telah melakukan," dan berkata, "Apakah Anda mengerti?" Pihak lain segera mengangguk, "Mengerti, Tuan." Pada saat ini, Tuan Song, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba merasakan sakit kepala, dan seluruh otak yang sakit untuk sesaat sepertinya terkelupas secara paksa. Namun segera, ada energi hangat di tubuhnya yang benar-benar mengusir rasa sakit dari tubuhnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa sakit kepala itu pasti berasal dari racun saraf yang diberikan Song Tianming padanya. Dan energi hangat itu adalah sejumlah kecil pil peremajaan yang saya konsumsi sebelumnya. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Tampaknya pil Huicun dapat menahan semua jenis racun seperti yang dikatakan Tuan Ye. Sekarang pil itu telah lolos dari kerusakan racun saraf. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah berpura-pura menjadi bodoh. Selama 24 jam, kita harus memastikan bahwa sebelum Tuan Ye kembali, tidak ada yang akan melihat kekurangan. Jadi, memanfaatkan waktu luang yang relatif terakhir, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa gejala penyakit Alzheimer. Dia menemukan bahwa demensia, juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer, dapat menyebabkan gangguan memori, serta kemungkinan hilangnya kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, dan kemampuan visual. Penyakit Alzheimer yang parah tidak hanya menyebabkan kehilangan ingatan yang parah, tetapi juga disertai dengan gejala seperti inkontinensia, tubuh kaku, dan mata kosong. Melihat ini, Tuan Song berpikir dalam hati, tampaknya jika saya ingin Nizi benar-benar percaya bahwa saya telah menjadi demensia, saya harus menunjukkan gejala demensia yang parah. Hanya dengan cara ini saya dapat membuatnya merasa nyaman. 1 jam kemudian, Song Tianming telah mengawasi waktu. Sudah 1,5 jam sejak lelaki tua itu minum obat. Secara logis, efek obatnya seharusnya sudah dimulai. Jadi, dia berencana pergi ke kamar lelaki tua itu untuk melihat situasinya. Ketika dia datang ke pintu kamar lelaki tua itu dan membunyikan bel pintu, tidak ada jawaban di kamar itu. Dia sangat gembira, tetapi di permukaan dia menekannya lagi dengan tenang. Kali ini masih belum ada tanggapan, jadi dia berpura-pura panik dan berkata, "Ayo, ayo." Tiba-tiba, beberapa pelayan berlari dan bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" Song Tianming berkata, "Saya tidak menanggapi bel pintu tuan saya.
saya khawatir sesuatu akan terjadi pada seseorang, jadi cepatlah dan ketuk pintu untukku. Pergilah. Ketika para pelayan mendengar ini, mereka segera menjadi gugup, dan salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengatakan, "Aku akan datang." Yang lainnya buru-buru berkata, "Aku akan pergi dengan kamu, tuan muda tertua." Apa yang terjadi dengan tuannya? Song Tianming bergegas kembali ke kamarnya dan berganti pakaian bersih sambil mengatur untuk mengirim Tuan Song ke rumah sakit. Selama proses berganti pakaian, dia sudah menelepon Song Rongrong dan secara resmi memberitahu Song Rongrong untuk segera kembali ke Jinling. Song Honor telah menunggu berita ini, jadi dia mulai mengatur jet pribadi untuk bersiap lepas landas segera, dan dijadwalkan meninggalkan Tokyo besok pagi. Untuk mencegah keraguan Ye Chen, kehormatan Song juga membuat panggilan khusus ke Ye Chen. Di telepon, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, ayah saya baru saja menelepon saya, dan sepertinya ada masalah kecil dengan kesehatan kakek. Aku akan bergegas kembali secepat mungkin, jadi aku mungkin harus meninggalkan Tokyo besok pagi." Ye Chen pura-pura terkejut dan bertanya, "Yang mulia, apa yang terjadi dengan kakekmu? Tidak ada yang serius, kan?" Rongrong buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir. Ayah saya mengatakan tidak ada yang serius, tetapi pikirannya agak tidak jernih, jadi saya bergegas kembali untuk melihatnya." Kemudian, dia berkata dengan sedikit memohon, "Tuan Ye, kali ini saya harus meninggalkan Tokyo untuk sementara, jadi saya hanya dapat meminta Anda untuk menemukan Wanting, dan tolong lakukan yang terbaik untuk menemukan Wanting dan bawa dia kembali ke Jinling. Atas nama seluruh keluarga kami, terima kasih, Ye Chen." Bersenandung, berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kasus terbaik adalah saya akan dapat membawa Wanting kembali ke Jinling dalam beberapa hari." Song Rongrong di ujung telepon mendengar ini, dan hatinya sakit, mencibir, "Kamu? Apa kamu benar-benar bangun? Song Wanting telah hilang selama lebih dari 24 jam. Bahkan jika dia tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, dia mungkin tidak akan bertahan setelah pulih begitu lama di hutan pegunungan yang dalam itu. Selain itu, pegunungan di Kabupaten Tama Barat tidak dapat diakses dan terdapat banyak hewan liar. Mungkin tubuhnya dimakan oleh burung dan binatang buas di pegunungan, hanya menyisakan tulang belulang. Apakah Anda masih ingin mengambilnya kembali ke Jinling? Wujudkan impian musim semi dan musim gugurmu, Bar." Namun, meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, Song Honor masih berkata dengan sangat saleh, "Tuan Ye, terima kasih banyak. Istirahat dan istirahatlah, cepatlah kembali besok pagi, dan bantu aku menjaga Tuan Song." Setelah menutup telepon, Ye Chen menyeka senyum mengejek di sudut mulutnya. Ayah dan anak Song Tianming dan Song Rongrong pasti sangat bangga sekarang. Mereka pasti berpikir bahwa Song Wanting mungkin sudah mati, dan Tuan Song sendiri telah menjadi demensia lagi, dan sekarang seluruh keluarga Song ada di saku mereka. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka bangga. Setelah Song Honor pergi, dia diam-diam membawa Song Wanting untuk meninggalkan ibu kota, dan kembali ke Jinling dengan diam-diam, mengejutkan mereka. Pada saat itu, mereka mengira Tuan Song, yang menderita demensia, juga akan merobek penyamarannya, bekerja sama dengannya dari dalam keluar, dan memberi mereka pukulan fatal. Saat dia berpikir, Nanako Ito berlari, mengetuk pintu geser Ye Chen yang setengah terbuka, memasukkan kepalanya dan tersenyum manis, dan berkata, "Tuan Ye Chen, Nona Song sudah bangun." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dia tidur sebentar, tidur lebih lama." Kemudian, dia berkata, "Ngomong-ngomong, Marvin Ye, saya telah mengatur agar Nona Song pergi ke sumber air panas untuk menghilangkan kepenatan. Ayah saya mengirim seseorang untuk mengantarkan tuna sirip biru yang baru ditangkap, dan meminta pelayan untuk menyiapkan 2 botol whisky Yamazaki berusia 50 tahun. Saya mengundang Anda malam ini makan sashimi dan sushi bersama Mes Song." Tuna sirip biru adalah jenis ikan yang paling mahal, dan kualitasnya lebih baik. 1 potong bernilai puluhan jutaan, dan 1 kilogram berikutnya bernilai lebih dari $10.000. Dan ini bukan harga eceran terminal, ini harga lelang kemasan ikan utuh. Dalam 2 tahun terakhir,
Bos besar di Jepang membeli tuna sirip biru seberat 278 kg dan menghabiskan total 3,1 juta dolar AS, dengan harga rata-rata 11.000 dolar AS per kilogram. Dan jika tuna sirip biru dengan kualitas ini dikirim ke restoran top, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Makan tuna sirip biru termahal di toko paling mewah, dan harga ikan itu bahkan lebih mahal daripada emas. Adapun whisky Yamazaki berusia 50 tahun, itu adalah whisky teratas dari tingkat harta nasional di Jepang, dan harga satu botol lebih dari 3 juta yuan. Ito Yuhiko mengadakan perjamuan dengan bahan dan minuman yang begitu mahal, yang cukup untuk menunjukkan betapa dia sangat mementingkan Ye Chen. Mendengar permintaan Ye Chen, Ito Yuhiko berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, perahu itu masalah sepele. Saya dapat menyiapkan kapal pesiar mewah untuk Anda kapan saja, dan memastikan bahwa Anda dapat meninggalkan Tokyo melalui laut tanpa hambatan. Saya hanya tidak tahu kapan kamu akan pergi." Ye Chen bertanya kepadanya, "Berapa lama untuk kembali ke China melalui laut?" Ito Yuhiko berkata, "Ukuran kapal pesiar mewah umumnya relatif besar, dan kapal besar memiliki stabilitas tinggi dan ketahanan angin dan gelombang yang kuat. Tetapi kecepatannya akan sedikit lebih lambat. Kecepatan rata-rata per jam hanya sekitar 50 hingga 60 km. Dari sini ke Jinling, Anda harus pergi ke muara sungai Yangtze di kota Zhonghai. Jaraknya sekitar 2000 km, dan akan memakan waktu setidaknya 30 jam untuk berlayar." Berbicara, Ito Yuhiko berkata lagi, "Tetapi karena kami menyelundupkan imigrasi, kami masih perlu waktu untuk berurusan dengan penjaga pantai, dan kecepatannya akan pasti melambat saat kita berlabuh. Jadi saya perkirakan akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk pergi dari Tokyo ke Zhonghai, 15 jam. Ye Chen mendecakkan bibirnya dan merenung, 35 jam, ini agak lama. Ito Yuhiko mengangguk, dan berkata tanpa daya, "Jika Anda ingin berimigrasi secara ilegal, itu yang tercepat, dan seperti yang Anda tahu, penyelundupan pada dasarnya melalui laut. Jika penyelundupan dari Asia ke Amerika Utara, itu akan memakan waktu lebih dari sebulan di laut saja." Ye Chen berkata, "Ini hanya waktu untuk mencapai Zhonghai. Dari Zhonghai ke Jinling, akan memakan waktu setidaknya beberapa jam." Ito Yuhiko menjelaskan, "Jika kamu masih pergi ke Jinling dengan perahu dari Zhonghai, itu akan memakan waktu 7 atau 8 jam. Tetapi jika Anda sedang terburu-buru, saya sarankan Anda pergi ke darat di Zhonghai, dan kemudian naik helikopter ke Jinling. Dalam hal ini, Anda akan tiba lebih dari 1 jam." Ye Chen segera berkata, "Oke. Jika demikian, tolong ganggu Tuan Ito untuk menyiapkan kapalnya secepat mungkin. Saya pikir saya akan berangkat malam ini." Ito Yuhiko dan Ito Nanako terkejut, dan ayah dan anak berkata serempak, "Ah, aku akan berangkat malam ini." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Song Honor mengambil pesawat kembali dan tiba di Jinling dalam lebih dari 2 jam. Saya tidak bisa membawa Wanting ke pesawat secara langsung. Lagi pula, seluruh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo berpikir bahwa Wanting hidup dan kematian tidak pasti cari dengan sekuat tenaga. Bea Cukai terhubung dengan mereka. Jika ingin tiba-tiba meninggalkan negara melalui Bea Cukai, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo pasti akan mendapatkan berita pertama kali, dan saya khawatir Bea Cukai akan langsung tahan orang itu dan selidiki." Saat dia berkata, Ye Chen menambahkan, "Selain itu, ayah dan anak Song Tianming dan Song Rongrong masih harus memantau keberadaan Wanting dengan sekuat tenaga. Begitu dia muncul di Bea Cukai, itu akan benar-benar terungkap. Jadi bijaksana untuk membiarkan dia terus menghilang di depan dunia luar, lalu diam-diam meninggalkan Jepang dan kembali ke Jinling." Ito Nanako merasa sedikit kecewa saat ini, dan Ito Yuhiko yang berada di sampingnya berkata, "Tuan, tinggallah selama 2 hari, agar saya dapat melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah." Ye Chen sedikit tersenyum, "Saya menghargai kebaikan Tuan Ito, tetapi masalah ini memang sangat penting. Jika ditunda, saya khawatir Jinling akankah sesuatu terjadi. Setelah semua, kakek Wanting masih di Jinling." Yuhiko Ito tiba-tiba menyadari, dan buru-buru berkata, "Saya mengerti, ini sangat mendesak. Jika tidak, saya akan meminta seseorang menyiapkan perahu sekarang.
dan kemudian mengurusnya, tentang hubungan dengan penjaga pantai. Cobalah untuk berangkat pada pukul 1 atau 2 malam ini. Ye Chen berkata dengan penuh syukur, terima kasih banyak, Tuan Ito. Yuhiko Ito dengan cepat melambaikan tangannya, Tuan Ye, kamu adalah dermawan yang hebat dari keluarga Ito, benar melakukan sesuatu untukmu. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya akan menelepon untuk mengatur, permisi dulu. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku ingin menelepon juga selesaikan urusan rumah tangga dengan baik. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan ponselnya, membuka grup di WeChat, menarik Chen Zekai dan Hongwu ke dalam grup, dan berkata, apakah kalian berdua melepaskannya sekarang? Jika nyaman, mari kita lakukan panggilan konferensi. Keduanya segera menjawab, kenyamanan. Ye Chen segera memulai panggilan suara grup, dan Chen Zekai dan Hongwu terhubung satu demi satu. Chen Zekai masuk lebih dulu, dan berkata, Tuan muda, apa yang Anda inginkan? Kemudian, Hongwu juga masuk, Tuan Ye, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Ye Chen berkata, itu saja, kalian keduanya adalah orang yang dapat saya percayai sepenuhnya. Jadi apa yang saya katakan selanjutnya, Anda harus merahasiakannya dan menegakkannya dengan ketat, mengerti? Keduanya berkata serempak, jangan khawatir, kami akan merahasiakannya. Laksanakan. Ye Chen bersenandung, dan melanjutkan, Song Tianming dan Song Honor akan merebut tahta di keluarga Song sekarang. Kalian berdua harus segera menghubungi Song Tianming, dan memberitahuku bahwa Tuan Song memiliki beberapa masalah kesehatan. Jadi aku ingin mengunjungi Tuan Song, dan lebih memperhatikan kondisi fisik dan keselamatan pribadi Tuan Song. Chen Zekai berseru, ayah dan anak keluarga Song akan merebut tahta, lalu kecelakaan Miss Wanting di Tokyo juga disebabkan oleh mereka. Nanako Ito masih berusia senior, 22 tahun, kira-kira seusia dengan Qin Aoswei. Dan Song Wanting seumuran dengan Ye Chen, oleh karena itu, Wanting Song 4 tahun lebih tua dari Nanako Ito. Wajar jika Nanako Ito menelepon adiknya, namun Song Wanting merasa tersanjung dengan sikap Nanako Ito. Nanako Ito sekarang menjadi patriark dari keluarga terbesar di Jepang, keluarga Ito, yang kekuatan keluarganya 10 kali lipat dari keluarga Song. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih bisa bersikap sopan kepada Song Wanting dan memanggil adiknya. Tentu saja Song Wanting tidak hanya terharu, tapi juga merasa sedikit lebih dekat dengan Nanako Ito. Bagaimanapun, mereka adalah wanita dan memiliki banyak topik yang sama, jadi keduanya dengan cepat mengobrol dengan lancar. Saat ini, Ito Yuhiko juga kembali. Pertama-tama dia menyapa Song Wanting dengan sopan, lalu berkata, Tuan Ye, kapalnya sudah diatur, dan Anda akan naik kapal di pelabuhan kontainer Tokyo malam ini. Anda benar-benar beruntung. Nah, sumber internal mengatakan bahwa malam ini patroli penjaga pantai akan melakukan perawatan peralatan, sehingga pengawasan di laut akan sangat longgar, dan melaut malam ini adalah yang paling mudah. Said, Ito Yuhiko berkata, tapi saya sudah berjuang dengan penjaga pantai, saya sudah menyapa, dan jika mereka melakukan perubahan, mereka tidak akan melakukan inspeksi apapun di kapal yang Anda tumpangi. Oke, Marvin Ye mengangguk puas, dan berkata, Tuan, Lau Ito bertanggung jawab atas masalah ini. Yuhiko Ito dengan hormat dia berkata, Tuan Ye dan saya tidak harus bersikap sopan. Song Wanting, yang berbisik kepada Nanako, tiba-tiba mendengar ini, dan buru-buru bertanya kepada Ye Chen, apakah kita akan pergi malam ini? Ye Chen mengangguk dan berkata, ayo berangkat dengan perahu malam ini. Hati Song Wanting menegang, dan dia buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah sesuatu terjadi pada Jinling? Ye Chen tidak memberitahunya tentang Song Tianming dan Song Honor yang membius Tuan Song, jadi dia sedikit tersenyum dan berkata, jangan terlalu khawatir, saya pikir tidak ada yang terjadi, tetapi saya ingin membawa Anda kembali ke China dengan tenang tanpa mengganggu siapapun. Song Wanting mengangguk ringan, dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Tuan Ye. Setelah selesai berbicara, dia menatap Tu Yuhiko Ito dan Nanako Ito. Dia membungkuk sedikit, Tuan Ito, Nona Nanako, terima kasih atas bantuan dan perhatiannya,
Nanako Ito. Buru-buru berkata, kakak ingin, kamu dan Nanako tidak boleh begitu sopan. Jangan lupakan kamu ini kakak perempuanku, dan kita bisa dianggap saudara yang baik, dan ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Jika kamu datang ke Jepang kapan saja, pastikan untuk tinggal di rumah, berkata Nanako Ito menatap Ye Chen lagi. Dan berkata dengan sangat enggan, hal yang sama berlaku untuk Tuan Ye Chen. Harap diingat, Tuan Ye Chen, ini akan selalu menjadi rumah Tuan Ye Chen di Jepang. Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, jangan-jangan khawatir, saya akan ingat. Yuhiko Ito buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Nona Song, apakah Anda tidak ingin bekerja sama dengan Nippon Steel? Apakah Anda ingin saya menelepon Shinhei Watanabe dan memintanya untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan Anda pertama? Song Wanting terdiam karena terkejut, dan Ye Chen memimpin saat ini dan bertanya, apakah orang ini dapat dipercaya? Apakah dia akan membocorkan situasi Wanting ke dunia luar? Ito Yuhiko meyakinkan. Tuan Ye, jangan khawatir. Watanabe Shinkazu benar-benar dapat diandalkan. Saya akan memberitahunya untuk merahasiakannya, dia tidak akan omong kosong. Ye Chen mengangguk, oke. Jika ini masalahnya, tolong minta Tuan Ito untuk memintanya datang untuk saya, dan saya akan menandatangani kontrak malam ini. Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, apakah ini pantas? Meskipun saya benar-benar ingin memenangkan perjanjian kerjasama dengan Nippon Steel, tetapi jika Anda melakukan ini, itu bukan kerjasama bisnis yang normal, negosiasi sama sekali. Tetapi itu sepenuhnya menggunakan bantuan Ito Yuhiko. Dia sangat khawatir Ye Chen akan berhutang pada Ito Yuhiko demi dirinya sendiri. Poin yang penuh gairah. Ye Chen tersenyum dengan tenang saat ini, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan memutuskan segalanya. Song Wanting ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Dia tahu bahwa dia sudah berutang terlalu banyak pada Ye Chen, hidupnya adalah miliknya. Begitu pula hatinya, selama dia mengangguk, tubuhnya dan bahkan seluruh keluarga Song bisa menjadi miliknya, jadi dia tidak memilikinya. Terlalu khawatir tentang hal itu berapa banyak utang kepadanya. Ye Chen ingat satu hal, dan berkata kepada Ito Yuhiko, ngomong-ngomong, Tuan Ito, saya harus merepotkan Anda dan melakukan satu hal lagi untuk saya. Ito Yuhiko berkata dengan tergesa-gesa, tolong beritahu saya. Ye Chen berkata, siapa nama wakil presiden Nippon Steel yang berhubungan dengan Wanting? Hashimoto Jin-san, kan? Iya. Ito Yuhiko mengangguk, ini Hashimoto Jin-san. Ye Chen mencibir dan berkata, kamu kirim beberapa ninja keikat dia untukku. Tapi jangan kirim dia ke sini setelah dia diikat. Bawa aku langsung ke dermaga, dan masukkan ke kabin saat itu, aku akan membawa binatang ini ke Jinling. Yuhiko Ito He berkata tanpa ragu, oke, Tuan Ye, saya akan mengaturnya sekarang. Saat ini, setelah Ito Yuhiko dan Watanabe Shinwa mengobrol beberapa patah kata lagi, Ito Yuhiko memasuki topik pembicaraan. Shinhei, aku punya dua hal untukmu kali ini. Yang pertama adalah mencicipi tuna sirip biru dan mencicipi whisky Yamazaki yang berusia 50 tahun. Watanabe Shinwa tersenyum sedikit, dan bertanya sambil tersenyum, apalagi, satu hal. Ito Yuhiko berkata sambil tersenyum, apakah Anda tidak ingin membangun usaha patungan di China? Izinkan saya memperkenalkan Anda dengan mitra yang baik, Mas Song Wanting dari grup lagu. Setelah selesai berbicara, Ito Yuhiko menunjuk ke Song ingin, Watanabe Shinkazu baru melihat Song Wanting sekarang. Seluruh orang tercengang kaget. Dia berkata dengan takjub, Song, Mas Song, bukankah TV terus melaporkan bahwa Mas Song masih hilang setelah kecelakaan itu? Bagaimana, kok bisa di sini? Kata Ito Yuhiko saat ini, Nona Song adalah tamu terhormat keluarga saya. Dia mengalami keadaan darurat kali ini, karena masalah ini lebih sensitif. Dia tidak mengumumkan keberadaannya kepada publik. Shinhei, Anda harus merahasiakannya, mengerti? Ketika Watanabe Shinkazu mendengar ini, dia buru-buru mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Ito, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Ito Yuhiko tersenyum puas dan berkata, dalam hal ini,
Anda mewakili Nippon dengan Mas Anda telah berbicara, saya pasti akan memberi Anda diskon terbesar dalam hal persyaratan. Song Wanting berdiri dengan cepat saat ini, dan berkata kepada Watanabe Shinhei, Tuan Watanabe, saya sudah lama mengagumi nama Anda, saya Song Wanting, dan saya harap Anda akan menjaga saya di masa depan. Watanabe Shinhei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Nona Song. Karena Anda adalah tamu terhormat saudara Ito, tentu saja Anda juga tamu terhormat Shinwa Watanabe. Dalam kerjasama luar negeri sehari-hari, kami biasanya berusaha untuk mengendalikan saham. Tetapi karena saudara Ito telah berbicara, mari berterus terang dan biarkan Anda memegang 51% saham. Kami memegang 49% saham. Bagaimana menurut Anda? Tujuan terbesar Song Wanting di Jepang kali ini adalah mencapai kemitraan holding dengan Nippon Steel. Ia sangat puas jika Song Group bisa memegang 51% saham. Saya telah berbicara dengan Hashimoto Kin begitu lama sebelumnya, mencoba memenangkan 50% saham untuk kedua belah pihak tetapi gagal. Jadi sekarang Watanabe Shinkazu langsung setuju untuk membiarkan grup lagu memegang 51% saham, yang membuatnya sangat bersemangat. Oleh karena itu, Song Wanting buru-buru membungkuk kepada Shinhei Watanabe dan berkata, Tuan Watanabe, terima kasih banyak, saya yakin grup lagu kami pasti akan mengecewakan Anda. Shinhei Watanabe juga sangat baik, menunjuk langsung ke Yuhiko Ito yang berada di sampingnya. Dia berkata dengan serius, Nona Song, Anda harus berterima kasih kepada Brother Ito untuk masalah ini. Jika Brother Ito berbicara, saya secara alami mengangkat tangan untuk setuju. Dia tidak peduli apakah Song Wanting berutang budi padanya, apa yang dia pedulikan adalah untuk membuat Ito Yuhiko mengingat bantuan ini. Dan jika dia membutuhkannya di masa depan, dia akan meminta Ito Yuhiko untuk mendapatkan kembali bantuan ini. Ketika Song Wanting mendengar ini, dia memandang Yuhiko Ito dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Ito, terima kasih atas bantuan Anda. Wanting sangat berterima kasih, demi kebaikannya. Sendiri, alasan mengapa dia membantu adalah untuk menjual wajah Ye Chen. Jadi dia buru-buru berkata, Nona Song, dalam analisis terakhir, semuanya berkat Tuan Ye. Ye Chen melihat penampilan Ito Yuhiko dan Watanabe Shinwa di matanya, ada sedikit senyum di wajahnya. Dia tahu mentalitas mereka berdua dengan sangat baik. Itu tidak lebih dari rantai kasih sayang. Watanabe Shinwa menjual wajah Ito Yuhiko, dan Ito Yuhiko menjual wajahnya sendiri. Jika itu masalahnya, maka pertahankan saja kebaikan mereka berdua. Dan karena itu tergantung pada diri Anda sendiri, jangan berutang sepanjang waktu. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, bayar saja sebelum pergi. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata kepada Song Wanting dan Nanako Ito, Nanako, tolong menjauhlah sebentar, kami laki-laki punya sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi. Nanako Ito berdiri tanpa ragu. Tersenyum berkata, Sister Wanting, apakah kamu suka anak anjing? Song Wanting mengangguk. Aku suka. Nanako Ito tersenyum dan berkata, aku punya beberapa anjing ras Akita di rumah, dan ada 6 anjing yang baru berusia 2 bulan. Si kecil sangat imut, dan dia dibesarkan di halaman timur. Biarkan aku mengajakmu melihatnya. Bersambung.